Halo guys, balik lagi di Ants Tech dan hari ini gue mau bahas dikit tentang software gagal dari Microsoft. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Karena gue terinspirasi waktu gue install Windows 11 itu ada peringatan dari Microsoft, beberapa fitur itu dihapus atau sudah dihilangkan dari Windows 11, jadi dia nggak akan keinstall. Nah, salah satunya adalah Cortana. Nah, sebenarnya apa sih Cortana ini? Mungkin kalau kalian lebih pernah dengar itu sebutannya Siri atau Alexa atau mungkin Google Assistant. Ya, ini bisa dibilang satu sejenis, yaitu voice assistant. Ya, Cortana ini harusnya dia bisa dapat perintah dari lu ngomong untuk mencari sesuatu atau menghubungkan dengan kalender atau email untuk mempermudah kehidupan sehari-hari menggunakan Windows. Nah, tapi ini tidak terwujudkan dan bisa dibilang gagal sekarang karena sudah dihapus. Kenapa? Menurut gua, simpelnya adalah kalau Siri, Alexa, dan Google Assistant itu mereka punya ekosistem, yaitu mereka punya hardware, mereka punya perangkat-perangkat seperti iPhone, Apple Watch, Alexa sendiri punya speaker, dan Google Assistant itu punya yang namanya Google Home, dan lumayan banyak device-nya. Jadi use case-nya dan interaksi sehari-harinya itu sangat berguna gitu. Sedangkan Cortana ini dia nggak punya sama sekali hardware, dia cuma tinggal hidup di dalam software Windows itu sendiri, ya kan? Jadi kalau bisa dibilang Cortana ini, kalau dia AI atau bisa dibilang dia itu punya otak gitu kan, dia tuh otak yang nggak punya badan, ya kan? Jadi ya gimana pun caranya, kalau nggak punya badan pasti dia akan mati. Nah itu opini gue tentang Cortana. Dan sekarang ada lagi nih yang menarik selain Cortana. Di dalam list ini ada beberapa juga yang disebutin seperti Internet Explorer, ya kan, udah diganti sama Edge. Terus di paling bawah ada juga dia nyebutin software yang dulu sering gue pakai, namanya Skype. Nah, Skype ini sempat populer banget sebagai aplikasi untuk voice call, video call, dia bahkan bisa instant messaging juga. Mungkin dulu kalau lo sempat pakai, mungkin di kantor atau untuk kerja, ini mungkin pernah pakai yang namanya Skype. Dia gratis, tapi bisa bayar juga untuk nelpon ke nomor telepon langsung gitu. Cuman kenapa ini gagal? Karena menurut gue ada beberapa alasan. Meskipun dia sempat mendominasi di sekitar tahun 2011 dan 2012, tapi nggak lama kemudian dia disalip sama beberapa aplikasi instant messaging lain, terutama yang paling penting, yang paling gede di Asia itu adalah WhatsApp. WhatsApp ini tiba-tiba menggila banget dan jumlahnya jauh melebihi Skype, dan dia fungsinya hampir sama, yaitu WhatsApp ini bisa voice call, bisa video call, dan dia lebih gampang dipakai. Dia cuma butuh nomor telepon doang, ya kan? Kalau Skype itu lo mesti register dulu pakai email dan mesti lebih bagus pakai desktop. Kalau WhatsApp ini memang dari awal dia aplikasi mobile. Di saat mobile lagi booming dan ini muncul, semua orang pakai WhatsApp karena simple, to the point, dan akhirnya dia mengalahkan Skype. Nah, selain WhatsApp juga sebenarnya ada lagi alasan kenapa Skype ini gagal, yaitu UI-nya dibilang kurang bagus dan membingungkan. Fitur-fiturnya juga nggak lengkap. Bukan nggak lengkap sih, nggak simple. Nah, muncullah suatu perusahaan baru yaitu Zoom. Nah, di saat pandemi ini membuat orang harus work from home atau sekolah dari rumah, itu Zoom ternyata yang lebih populer daripada Skype. Nah, ini kita bingung kenapa. Padahal Skype udah jauh lebih dulu, udah 10 tahun ada. Kenapa bisa kalah sama Zoom? Oke? Dan baik lagi ke simplisitas penggunaannya. Lo bayangin kalau orang tua, anak kecil, anak SD disuruh login, register pakai email, nggak bakal bisa. Nah, Zoom ini cuma tinggal masukin kode ruangan sama password, udah bisa langsung dipakai.
Nah, kesimpulannya gimana? Nah, Microsoft ini ya namanya juga manusia ya, pasti ada kegagalan. Tadi itu udah sebut Cortana sama Skype bisa dibilang gagal. Lalu yang lain bagaimana? Dia punya Xbox. Nah, Xbox ini sebagai gaming console udah kalah nih, udah disalip sama Nintendo ya kan, dan PlayStation masih menang. Kalau untuk browser ada Microsoft Edge, ada juga search engine-nya Bing. Itu juga masih kalah jauh lah sama Google. Udah gak ada harapan sih menurut gue. Nah, sekarang mereka lagi nge-push juga yang namanya Microsoft Teams. Teams ini pengen juga menggantikan Skype dan Zoom karena menurut mereka WFH itu akan ada selamanya, jadi mereka perlu push, tapi instead of pushing Skype mereka bikin baru lagi namanya Teams. Nah, kalau sudah tebak-tebakan menurut gue ini juga akan gagal ya, cuman kita lihat aja nanti, nobody knows what's gonna happen in the future, so stay tuned guys. As always, thanks for watching and see you guys next time.